Halo, selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Hari ini ada pembacaan general reading lagi ya. Dan aku di sini bakalan bahas kayak percintaan lagi ya. Nggak tahu kenapa lagi pengen bahas percintaan aja. Jadi kalau misalnya kamu lagi kangen banget sama di hari ini nih, hari Sabtu ya, di sini malam Minggu, dan sekarang itu jam 19 lebih 20 menit di tempat aku ya. Terus lagi kamu yang lagi nggak malam Minggu atau lagi hari apapun, lagi pas nonton video aku, berlaku buat kamu pada saat itu. Jadi berlaku kapan aja. Jadi intinya ini timeless reading gitu loh. Jadi bisa resonate, bisa enggak. Dan sekarang pengen banget ngobrol dulu nih sebelum aku bacain. Jadi aku bacain tarot di sini. Aku juga bacain di TikTok juga. Cuman terkadang-kadang karena aku bacain di TikTok, kadang suka lupa bikin video di sini gitu loh. Jadi buat kamu yang mau banget dibacain fun readingnya, boleh mampir aja ke TikTok aku ya, sama namanya sama yang di ini, yang di YouTube. Jadi nggak susah nyarinya gitu. Nah, sebelum kita mulai, jadi aku di sini baca berdasarkan intuisi aku ya. Dan sekarang temanya aku rada bingung ngasih tema apa, tapi yang jelas yang terbesit kali ini di kepala aku adalah gini loh, kadangkala ya kita tuh punya pasangan, punya pacar gitu ya. Cuman kadang-kadang tuh kayak sometimes gitu kayak hambar gitu, kayak nggak ada yang mikirin kita. Terus kadang-kadang kok kangen, kadang juga enggak. Terus kadang-kadang kita tuh mikirin dia tuh lagi ngapain ya, aku takutnya tuh dia tuh kayak deket sama perempuan lain, kok nggak hubungin aku kayak gitu. Atau lagi aku ketemu tapi kok kayak nggak ada rasa yang enak, nggak ada rasa yang nyaman pada saat bersama dia, kayak gitu kan. Kadang-kadang ya kayak mengganggu gitu. Oke, sekarang nih kali ini aku bakal ngebacain tentang apa yang sebenarnya dia rasa saat ini gitu loh. Itu sih intinya ya, apa yang dia rasa saat ini. Ini bisa karena ya, bisa nanti bacaannya bisa berarti apa aja ya, kayak mungkin dia lagi nanti kita lihat aja seperti apa yang bakal aku baca nanti ya. Kita mulai aja kali ya. Yuk, apa yang tengah dia rasakan sekarang tentang aku gitu ya. Intinya perasaan dia bagaimana sekarang tentang aku gitu. Kita mulai ya. Jangan lupa ini general reading dan timeless ya, jadi bisa berlaku buat kapan saja, timeless. Pada saat kamu baca kapan aja kamu bisa berlaku, kapan aja ya. Oke. Jadi aku bakal bacain gini aja ya. Kita ambil 3 kartu aja dulu ya. Oke. Bottom of the decknya nih ada The World. Kadang-kadang kalau kita ngelihat, kadang-kadang kalau ada yang mungkin dia sibuk apa gini dan kita tidak pernah tahu apa yang tengah dia lakukan gitu loh. Oke. Di sini kemungkinan banget dia lagi bingung sama masalah finansialnya dia ya. Masih bingung sama finansialnya dia, bagaimana apa sih gua bisa mencapai keberhasilan ini,
apa yang sedang gue capai sekarang, bagaimana supaya bisa berhasil gitu loh. Dan sepertinya memang finansialnya dia ada, pemasukan ada, tapi pemasukan sama pengeluaran kadang dia bingung. Sebenarnya itu bisa balance gitu, ada kebalancean atau keseimbangan di antara keuangan, pemasukan dan pengeluaran gitu loh. Cuman dia bingung untuk dipakai apa dulu. Jadi intinya memang dia lagi fokus ke keuangan ya, lagi fokus banget ke keuangannya dia, lagi bagaimana dia cara mengatur finansial dia tepatnya seperti apa gitu. Jadi intinya uh, dia lagi memikirkan keuangan gitu loh, dan dia mencoba untuk meraih sesuatu apa yang setengah dia inginkan. Kayak dia pengen banget sesuatu, tapi dia mencoba untuk mengerti gitu. Jadi nggak yang kayak pengen banget harus gitu, enggak. Jadi dia masih berpikir bahwa gua pengen ini tapi gua tidak harus memiliki secara instan gitu loh. Jadi gue bisa menunggu, jadi gue bisa bersabar gitu loh. Yang ada di pikirannya dia seperti itu. Tapi kalau ditanya finansialnya bagus apa enggak, cukup bagus, lumayan. Walau tidak sangat bagus tapi lumayan. Dia bisa ada pengeluaran, ada pemasukan, ada. Jadi seperti aku bilang tadi, balance, keuangannya balance sebenarnya. Tetapi kalau misalnya masalah hati, ya memang ya karena balance-nya tadi, dia kalau masalah cinta dia masih masuk lah ya, masih bisa memikirkan dan masih belum mengganggu hari-harinya gitu loh. Kalau dilihat dari the bottom of the deck-nya The World sama apa sih namanya, Six of Swords gitu loh. Ini sebenarnya dia udah cukup apa namanya, udah cukup ada hal yang sangat ya dia udah cukup mapan di dalam keuangannya. Hanya saja banyak sekali benturan-benturan, kayak gangguan-gangguan dari pikiran-pikiran masa lalu yang belum bisa dia move on, belum bisa dia atasin gitu. Kadangkala masalah itu timbul dan dia merasa terganggu, kemudian dia merenung, kemudian dia seperti kayak gimana ya, kayak dia mudah sekali merenungi masalah yang udah lewat gitu loh. Jadi itu ketika dia lagi ada masalah satu, nanti dia nggak bisa melupakan masalah yang lalu. Jadi kayak ketimpa-timpa gitu loh, masalahnya itu kayak numpuk-numpuk gitu loh. Jadi kalau aku lihat di sini memang dia tipikal orang yang tidak mudah melupakan sesuatu ya. Mungkin ketika dia mencintai seseorang terus putus, itu yang benar-benar kayak apa ya, mencintai seseorang terus putus, dia nggak semudah itu lupa, dia nggak semudah itu move on. Walaupun dari tampilannya jadi dia kayak happy kayak itu, cuman sebenarnya hal-hal seperti itu yang sebenarnya nggak belum banget bisa dia lupakan kayak gitu. Coba kita lihat lagi ya, ambil 2 kartu lagi ya, ambil 2 kartu lagi ya. The World lagi keluar ya, berarti balik lagi ke tadi yang aku bilang ya. Nah di sini tuh The Lovers lagi ya, The Lovers. Dia sebenarnya nggak cuek-cuek amat dalam masalah. Nah ini kan ada Six of Swords lagi yang aku bilang tadi. Dia nggak bisa ketika dia punya permasalahan, terus dia udah bertemu dengan hal baru atau masalah yang baru, itu masalah lama masih nyangkut gitu loh di benaknya dia gitu loh. Tapi kalau masalah percintaan ini dia cukup ini loh, menonjol, cukup yang benar-benar serius di dalam masalah percintaan. Ya kenapa dibilang begitu? Kayak tadi aku bilang balance-nya itu ya. Kalau dilihat balance-nya tadi ya, di dalam masalah percintaan dia memang balance juga. Hanya saja dia kadangkala tidak melihat bagaimana kegagalan cinta itu selanjutnya bakalan ada ya. Namanya gagal dalam bercinta, dalam misalnya berhubungan.
Cuman dia tidak pernah yang namanya di diungkit-ungkit, tetap yang namanya dia memikul masalah itu, tapi dia tetap memperlihatkan bahwa dirinya seperti tidak punya masalah tersebut, ya, karena dia tetap terus yang memperlihatkan apa adanya, ya sekarang gue seperti ini bla bla bla. Tapi ketika dia kayak gini loh, kayak misalnya lagi melakukan sesuatu yang tengah dia lakukan dan dia fokus pada sesuatu, dan dia tidak pernah melupakan hal yang sebenarnya harus dia lupakan gitu loh, masih terus gitu loh, masih terus yang namanya masalah dia tuh kayak nempel terus, nggak pernah lepas ketika dia punya masalah gitu. Jadi kayak istilahnya kalau ngelihat gitu kayak numpuk gitu loh masalah, cuman dia tetap ngejalanin hidup apa adanya gitu, memperlihatkan ke orang bahwa sosok gue nih seperti ini kayak gitu loh, padahal dalam hatinya masalah banyak banget gitu loh. Cuman dia adalah mungkin tipikal seseorang yang memang nggak apa ya namanya, nggak terlalu ya pokoknya bodo amat gitu loh. The Lovers ini kita ngelihat itu kayak modelan ini ya, Gemini, dia bintang Gemini, terus ini juga ada Libra ya kan, terus lebih banyaknya ke ini sih ya, ke Virgo, Taurus sama Capricorn. Kalau lihat di sini memang ini ada Gemini-nya. Hati-hati ya kalau misalnya berdekatan sama sosok seperti ini ya, kadangkala dia manis banget berucap kata sama cewek gitu loh. Walaupun dia tidak bermaksud jahat dalam arti kata kayak nyakitin gitu, enggak, cuman dia kayak humble gitu loh, ngobrol adaptasinya cepet lah, intinya adaptasi, apalagi sama lawan jenis ya, dia cukup cepat sekali beradaptasi gitu loh. Kita coba lihat ke oracle-nya ya. Di sini ada Courageous Sexy Love. Kita lihat oracle card-nya. Jadi kayaknya dalam percintaan ini dia cukup dominan ya, dominan banget gitu. Nah tuh, tell the truth ya kan. Kita ambil lagi, ada nourish yourself. Jadi kayak dia tuh merasa, kita ambil lagi deh, choose love. Nah dia walaupun seperti itu tadi ya yang aku bilang tadi, kadang-kadang dalam bercinta dia masih milih-milih ya, masih milih-milih. Terus dia kadang-kadang kenapa dibilang tell the truth, kadang-kadang dia kalau misalnya lagi beradaptasi sama lawan jenis, dia ngomong apa adanya gitu loh, ngomong apa adanya ya, ceplas-ceplos gitu loh dalam masalah. Iya, gue nih kalau pacaran ya kadang-kadang kalau misalnya gue sakit hati, ya udah gue tinggalin gitu, dan gue gampang banget move on kok ya, gampang banget move on ya. Tapi padahal masih kadang-kadang ketika teringat sesuatu yang menyakitkan langsung bewe kayak gitu loh, tipe-tipenya kayak gitu. Nah dia kalau lagi cerita sama lawan jenis, dia kayak humble, kayak adaptasinya gitu loh. Aku bilang tadi ya, kayak gampang akrab gitu loh, kayak kita kalau misalnya ngobrol tuh gampang akrab bro, tapi kalau udah abis itu udah sedih lagi kayak gitu loh. Jadi adaptasinya mudah, terus ketika ngobrolnya gampang, mencairkan suasana juga kadang-kadang dia tuh nomor 1 gitu loh. Jadi gampang banget mencairkan suasana, nggak yang kayak diem, ketika ketemu diem kayak pasif gitu, enggak. Kayaknya dia aktif gitu, ngobrol apa aja diobrolin sama dia gitu loh, kayak mencari-cari sesuatu yang paling banget dia suka, ya udah dia ngobrol gitu. Apalagi kalau lawan bicaranya, lawan jenisnya tuh menyenangkan buat dia gitu loh. Tapi bagusnya dia selalu mendapat tanggapan dari lawan jenis gitu, mudah sekali mendapat tanggapan kayak gini loh, mudah sekali. The Lover dicintai banget gitu loh, kan dengan cara dia bicara, cara dia mengeluarkan kata-kata itu sama sekali membuat orang tuh seneng gitu loh, ketika ngobrol sama dia kayak nyaman gitu loh. Hati-hati kalau misalnya dia bisa kecantol, wah udah susah banget ngelepas ini orang nih
gitu. Mungkin kamu juga seperti itu, ketika kecantol sama nih orang udah kayaknya susah banget gitu loh untuk mencoba ngelepas, kayaknya keterngiang-ngiang itu, padahal kamu nggak tahu sebenarnya aslinya dia seperti apa. Tapi pada intinya aslinya dia seperti itu gitu loh, dia tidak pernah menyulitkan hidup gitu loh, intinya nggak pernah menyulitkan hidup. Jadi dengan begitu dia ya fine-fine aja gitu loh ketika menjalani hidup, kayak ngobrol sama orang lain, ngobrol sama orang baru, sama orang lama, dia tuh nyambung aja. Even dia tuh punya masalah yang sangat serius dalam hidupnya, tapi tetap ketika ngobrol sama orang ya udah lupa aja masalah itu gitu. Tapi kita nggak tahu ketika udah ngobrol atau dia sendiri atau bagaimana, kita nggak pernah tahu. Nah di sini benar-benar memang takutnya ketika dia lagi sendiri ya, kita nggak pernah tahu apa yang dia tengah lakukan. Cuman yang jelas mengajak ngobrol lebih baik, ngajak dia jalan itu biasanya dia suka banget gitu loh. Dia jalan ke tempat sesuatu yang paling dia suka, kayak ini loh, kayak dia kan apa sih, dalam membalancing keuangan dia kadang bingung ya, pemasukan mudah, ke pengeluaran juga ada. Jadi dia kadang-kadang ketika ingin sesuatu ya udah dia bablas aja, kepengen aja udah hayo gitu loh. Dia tidak pernah memperlihatkan bahwa gua ada nggak nih dana buat ini buat itu, ada nggak, ya dia tetap aja ngejalanin. Walaupun dia ketika menginginkan sesuatu tidak harus banget dia milikin pada saat itu juga, dia masih mau bersabar gitu loh, karena dia yakin kalau dia mampu dan bisa, melakukannya itu gitu. Nah kita akan coba lihat lagi di kartu yang lain ya. Ini kemungkinan bisa resonate sama kamu ketika kamu lagi mendekati seseorang. Ini berlaku buat maskulin sama feminin ya. Nah tadi di bottom of the decknya ada six of swords loh, sekarang ada six of swords lagi. Berarti sama aja bahwa dia memang sebenarnya kalau punya masalah nih udah gak bisa sebenarnya, lupa sama hal yang udah, tetapi dia masih bisa menjalaninya, kayak the world ya. Jadi dia kayak ada tadi the world, jadi dia masih tetap bisa ngejalanin dengan santai, walaupun dia sebenarnya masih ada masalah gitu loh, masih ada masalah yang benar-benar ngeganjel gitu loh di dia. Tetap itu move on, tapi dia masih bisa ngelihat ke depan, walaupun dia perlu move on juga, dia tuh perlu ngelupain hal lain. Tapi nanti ketika dia mencoba untuk maju ke depan, masih aja itu masalah lain itu terngiang-ngiang ya kan. Page of Wands. Nah ini hal yang mana dia tuh merasa percaya diri itu, percaya diri bahwa gue bisa maju, gue bisa ngelakuin sesuatu itu yang orang lain gak bisa. Dan pikiran gue, bisikan gue kadang-kadang ngeganggu gue bahwa gue gak bisa ngelakuin ini, tapi kadang-kadang beberapa bisikan mengatakan bahwa lo bisa. Nah itulah hal yang selalu dia pilih, bahwa dia memang selalu bisa kayak gitu loh ya kan. Nah sama kan, Knight of Wands, Page of Wands, ini hal yang benar-benar ketika dia beremosi atau egoisme dia muncul, dia memang perlu melakukannya gitu loh. Ketika dia tidak mampu untuk ngelakuinnya, tapi dia merasa prepare-nya itu ada gitu, prepare-nya ada untuk melakukan sesuatu, walaupun sebenarnya dia belum tentu bisa, tapi dia merasa yakin daripada gue nggak melakukan ya, maksudnya daripada tidak gue lakukan ya kan, lebih baik ya gue lakukan daripada tidak sama sekali. Ya itulah intinya yang selama ini dia benar-benar merasa yakin pada dirinya, walaupun permasalahan lain yang belum selesai dan belum rampung di dalam hidupnya dia, di dalam pikiran dia, yang kadang-kala memang belum begitu, yang belum rampung gitu loh. Jadi kalau dilihat dari sini ya memang keinginan dia ketika menginginkan sesuatu tuh bener-bener dia tuh enggak yang pikir panjang gitu loh, merasa bahwa gua nih
kayaknya nggak bisa, nggak ada pikiran dia kayak gitu loh. Cuman sebenarnya kita melihat lagi kemampuan diri seseorang itu adalah terbatas ya. Kadangkala dia sendiri pun merasa gagal gitu loh, suka gagal juga dengan kenekatan dia gitu loh, di dalam percintaan juga gitu. Walaupun ketika dia berbicaranya itu bukan berarti dia bohong atau kadangkala ya kasarnya dia suka gede omong gitu loh, ngomongnya gede gitu loh, tapi dia tidak peduli. Tapi sometimes beberapa omongan dia tuh memang hal-hal yang wajar gitu, yang natural, yang membuat ya memang orang percaya bahwa ya dia kayaknya bisa gitu. Jadi nggak tinggi-tinggi amat. Contoh kalau misalnya orang ngomong tinggi-tinggi amat, gue punya ini loh Mercy bla bla bla, cuman gue ya gajinya sekian sekian, kayak nggak masuk akal. Nah dia tidak seperti itu, dia melayangkan kata-kata yang mana orang ngedengarnya kayak masuk akal banget. Jadi ya kayak aku bilang tadi, orang-orang merasa nyaman gitu sama dia. Dan kalau masalah cinta memang dia bintangnya ya. Kalau masalah cinta nih, apalagi ngomongin masalah cinta, ngerayu-rayu pasangan, the lover ini ya kan, kayak genit banget. Dan dia kayak mudah sekali membuat lawan lawan jenisnya tuh mudah sekali tertarik karena ada the lovers ini ya saya. Jadi kayak hati-hati sih, kayak aku ingetin sekali lagi, kalau misalnya deket tipikal orang seperti ini ya, ketika dia bicara belum tentu kalau kena panahnya nih. Kalau udah kena panahnya nih udah langsung kena lah gitu loh, karena gampang banget menarik perhatian dengan cara bicara tadi. Jadi tipikal orang seperti ini sih sebenarnya intinya nggak pernah mempermasalahkan atau mengingat apa yang sedang dia pikirkan saat itu. Jadi dia mudah sekali mengkombinasi atau menetralisir sesuatu gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi ada masalah, jadi mencoba untuk orang tidak tahu apa yang tengah dia permasalahkan. Jadi dalam hal ini dia tidak pernah sih lebih banyak curhat ke orang lain. Kebanyakan orang curhat sama dia justru. Ya, kebanyakan orang curhat sama dia. Karena apa? Karena iya gitu tadi. Kayak cerita ke dia, lebih banyak terbuka ke dia. Walaupun dia dia terbuka juga kayak aku bilang tadi, cuman dia pandai sekali menfilter, memilah-milah mana yang gue ceritain, mana yang enggak. Itu adalah dia nih, tipikal dia nih kayak begitu gitu. Mana yang gue harus yang ceritain, mana yang enggak. Nah di sini intinya dari semua kartu ini adalah bagaimana ciri-ciri atau sikap dia ke kamu ya, seperti itu. Jadi sebelum kamu dekat atau memilih sosok seperti ini, yaitu yang memang harus kamu pikirin gitu. Sosok seperti ini memang dia mudah bicara, banyak lebih tipikal orang yang humble kelihatannya gitu. Kita memang tidak harus mudah banget langsung kecantol ya. Jangan mudah sekali langsung kecantol. Kalau ini posisinya, ini tipe cowok kamu nih ya, kamu mesti waspada ya. Waspada bukan berarti banyak curiga ya. Waspada bagaimana kamu menanggulanginya kemudian hari gitu loh. Jadi kamu bisa prepare, oh sifatnya seperti ini, jadi gua harus begini gitu loh sama dia. Jadi sikap gua harus begini nih sama dia supaya nanti nggak kecolongan gitu loh. Kalau kamu kena PHP, bisa aja nih orang kayak gini kena PHP. Toh dia mudah sekali humble sama pasangan jenisnya loh. Jadi pasangan jenis, jadi lawan jenisnya, astaga. Jadi dia mudah sekali tergoda mudah sekali membuat lawan jenisnya tertarik sama dia. Nah itu yang benar-benar kamu harus hati-hati. Kalau misalnya kamu LDR sama orang seperti ini ya, lebih banyak memberikan kepercayaan yang penuh ke dia, lebih banyak komunikasi ke dia, lebih banyak mencari tahu dengan cara bukan dengan
jealous terus, dengan negative thinking dan sebagainya, tetapi dengan mencoba, jangan dengan overthinking juga, tapi dengan cara mencoba meneliti secara detail, tapi pelan-pelan gitu, yang tidak membuat dia curiga atau bagaimana. Tapi tetap yang nomor satu adalah komunikasi ya, yang nomor satu adalah komunikasi, karena bagaimanapun juga komunikasi itu lebih penting. Bagaimana kita mengetahui apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang dia pikirkan selama ini, apa yang sedang dia perbuat, apa yang ada di hatinya selama ini ke gua, kayak gitu. Jadi lo punya pikiran seperti itu. Jadi thank you banget untuk pembacaan tarot general reading hari ini. Untuk kamu yang resonate atau tidak, itu balik lagi ke kamu yang percaya atau tidak, dan itu yang penting ambil baiknya aja ya. Di sini aku hanya membacakan sesuai dengan kartu dan intuisi aku. Nanti buat kamu yang misalnya melihat video ini kapanpun, ini berlaku buat kamu ya. Jadi this is timeless ya, jadi bisa berlaku buat kamu kapan aja ketika kamu melihat video aku. Jadi next kita bakal ketemu lagi, dan aku bakal ngebacain lagi dengan tema-tema yang lain. Atau kamu boleh typing di komen, kamu minta bacain yang lain ya, kamu minta bacain apa gitu loh, tentang bagaimana, nanti aku bakal bacain gitu. Dan jangan lupa kunjungi aku di TikTok aku, jadi aku suka ngebacain juga buat kalian para follower, jadi aku bacain ya. Jadi thank you banget untuk hari ini. Akhir kata, jangan lupa di subscribe, di komen gitu. Thank you banget ya buat semuanya. Dah, love you all.